Tahan dulu pikiranmu tentang mencari pacar. Selamat datang kembali ke saluran kami, tempat kita membahas hubungan secara mendalam melalui lensa stoicisme. Hari ini, kita akan membahas 10 hal penting yang perlu kamu ketahui jika kamu sedang mencari pacar. Namun, sebelum kamu mulai swipe right atau mengajak seseorang berkencan, penting untuk mempertimbangkan apa yang sebenarnya mendorong keinginanmu untuk menjalin hubungan. Mudah untuk berpikir bahwa seorang pacar dapat menyelesaikan perasaan kesepian atau rasa tidak aman, tetapi seperti yang diingatkan oleh kebijaksanaan stoik, tidak ada orang yang bebas jika dia bukan tuan atas dirinya sendiri. Ini berarti kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain yang mengisi kekosongan dalam hidupmu. Hari ini, kita akan mengupas tuntas mengapa pendekatan yang tepat untuk hubungan bukanlah tentang menemukan seseorang untuk memperbaikimu, tetapi tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri terlebih dahulu. Dengan melakukan ini, kamu memastikan bahwa kamu tidak hanya siap untuk menjalin hubungan, tetapi juga mampu berkontribusi positif di dalamnya. Jadi, jika kamu siap untuk mengubah cara berpikirmu tentang kencan dan hubungan, teruslah menonton. Dan jika kamu merasa wawasan kami bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan klik lonceng agar kamu tidak ketinggalan video kami di masa mendatang. Sekarang, mari kita mulai. Nomor 1, pendekatan yang tepat. Stoicisme mengajarkan kita untuk menemukan kekuatan dan kepuasan batin dalam diri kita sendiri, daripada bergantung pada faktor eksternal. Ini berarti bahwa sebelum mencari hubungan, kamu harus berusaha menguasai emosimu dan membangun harga dirimu secara mandiri. Dengan melakukan ini, kamu menjadi orang yang lebih kuat dan lebih stabil yang dapat berkontribusi positif pada sebuah hubungan. Katakanlah kamu merasa kesepian dan percaya bahwa seorang pacar akan membuatmu merasa lebih baik. Kamu mungkin mulai berkencan dengan seseorang, tetapi segera beban rasa tidak amanmu yang belum terselesaikan dapat membebani hubungan tersebut. Jika kamu terus-menerus mencari validasi dari pasanganmu, ini dapat menciptakan dinamika di mana kamu bergantung pada mereka untuk kebahagiaanmu. Ketergantungan ini dapat menyebabkan kurangnya keseimbangan di mana pasanganmu merasa terbebani oleh tanggung jawab untuk menjagamu tetap stabil secara emosional. Ini tidak adil bagi mereka dan juga tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Di sisi lain, jika kamu meluangkan waktu untuk meningkatkan kesehatan emosionalmu, membangun kepercayaan dirimu, dan menemukan kepuasan dalam hidupmu sendiri, kamu akan mendekati hubungan dari tempat yang kuat. Pasanganmu akan menghargai stabilitas ini dan hubunganmu akan lebih sehat dan lebih seimbang. Fondasi emosional yang stabil memungkinkanmu untuk menawarkan dukungan, cinta, dan persahabatan yang tulus kepada pasanganmu, menciptakan dinamika yang saling menguntungkan. Jika kamu mencari hubungan, luangkan waktu untuk memperbaiki diri terlebih dahulu. Berusahalah untuk menjadi versi dirimu yang paling cakap dan percaya diri. Dengan menampilkan dirimu yang terbaik, kamu meningkatkan peluangmu untuk membentuk hubungan yang memuaskan, positif, dan sehat. Ingat, pendekatan yang tepat bukanlah tentang menemukan seseorang untuk memperbaikimu, tetapi tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri sehingga kamu dapat berbagi kemitraan yang sehat dan bahagia dengan orang lain. Dengan melakukan ini, kamu menghormati dirimu sendiri dan calon pasanganmu, meletakkan dasar untuk hubungan yang langgeng dan bermakna. Nomor 2, ekspektasi romantis. Ketika kamu terlalu bersemangat untuk mencari pacar, standar kamu bisa menjadi miring dengan cara yang tidak sehat. Alih-alih mencari seseorang yang memiliki nilai-nilai yang sama denganmu, kamu mungkin menerima siapapun yang menunjukkan perhatian kepadamu. Jika perhatian itu tidak datang, kamu mungkin mulai membenci wanita yang kamu temui alih-alih mempertanyakan mengapa kamu kesulitan menjalin hubungan yang bermakna. Banyak pria menghadapi masalah ini. Mereka berkata, "Saya ingin mencari pacar," tetapi mereka kurang pemahaman yang jelas tentang apa yang sebenarnya mereka cari dalam seorang pasangan. Seringkali mereka hanya fokus pada atribut fisik dan mengabaikan aspek penting lainnya dari suatu hubungan. Ada lebih banyak hal yang perlu dipertimbangkan daripada sekadar ketertarikan fisik. Renungkan minat yang sama, gaya komunikasi, latar belakang keluarga, dan nilai-nilai inti. Faktor-faktor ini sangat memengaruhi keberhasilan dan kesehatan suatu hubungan dan dapat membuatmu lebih menarik bagi orang yang tepat. Epictetus berkata, "Pertama katakan pada dirimu sendiri apa yang kamu inginkan, lalu lakukan apa yang harus kamu lakukan." Terapkan ini pada ekspektasi romantismu. Pertama, pahami siapa dirimu dan apa yang kamu hargai dalam hidup,
lalu cari pasangan yang selaras dengan nilai-nilai ini. Ini tentang menciptakan hubungan yang bermakna berdasarkan saling menghormati dan prinsip-prinsip yang sama. Misalnya, alih-alih hanya mencari seseorang yang terlihat baik, pertimbangkan jenis percakapan apa yang ingin kamu lakukan, bagaimana kamu ingin menghabiskan akhir pekanmu, atau bagaimana kamu menangani tantangan hidup. Inilah saat-saat yang membangun hubungan yang kuat dan langgeng. Apakah kamu lebih suka menarik sedikit perhatian dari setiap wanita yang kamu temui, atau menarik minat yang signifikan dari kelompok yang lebih kecil dan lebih cocok? Intinya, kamu tidak perlu menarik semua wanita. Mengetahui apa yang kamu inginkan dalam seorang pasangan berarti preferensi mereka harus menjadi fokus utamamu. Selain itu, ketika kamu tahu apa yang kamu cari, kamu dapat dengan percaya diri mengatakan tidak kepada mereka yang tidak memenuhi standarmu, mengurangi frustrasi dan waktu yang terbuang. Kejelasan ini membantumu menghindari jebakan keputusasaan, yang dapat menyebabkan hubungan yang tidak sehat dan rasa sakit emosional. Ingat, ini tentang kualitas, bukan kuantitas. Bukankah kamu lebih suka memiliki satu hubungan yang bermakna yang tahan uji waktu daripada beberapa hubungan dangkal yang membuatmu merasa tidak terpenuhi? Dengan menetapkan ekspektasi romantismu berdasarkan prinsip-prinsip stoik, kamu tidak hanya meningkatkan peluangmu untuk menemukan pasangan yang cocok, tetapi juga meningkatkan kesejahteraanmu secara keseluruhan. Nomor 3, kesiapan pribadi. Sebelum terjun ke dalam suatu hubungan, tinjau secara kritis kehidupanmu sendiri. Banyak orang percaya bahwa mereka siap untuk suatu hubungan padahal kenyataannya mereka kesulitan mengatur kehidupan mereka sendiri. Misalnya, banyak pria berpikir mereka bisa menjadi dukungan yang stabil bagi orang lain, tetapi seberapa sering kamu memeriksa keadaan emosi dan kesiapanmu sendiri? Dalam filosofi stoik, kesadaran diri dan pengendalian diri adalah prinsip-prinsip utama. Seneca pernah berkata, tidak ada orang yang lebih tidak bahagia daripada dia yang tidak pernah menghadapi kesulitan, karena dia tidak diizinkan untuk membuktikan dirinya sendiri. Ini berarti bahwa pertumbuhan pribadi seringkali datang dari mengatasi tantangan dan memahami diri sendiri dengan lebih baik. Hubungan yang sukses menuntut kualitas seperti kemandirian, kejujuran, dan ketegasan, yang semuanya membutuhkan waktu, kesabaran, dan usaha untuk dikembangkan. Kamu harus berempati kepada orang-orang di sekitarmu dan juga terbuka terhadap kerentanan. Sebelum kamu mulai berkencan, evaluasi di mana posisimu dalam hidup. Apakah kamu benar-benar berada di tempat untuk berkomitmen pada suatu hubungan? Menurut prinsip stoik tentang pemeriksaan diri, kamu harus memastikan hidupmu stabil dan terkendali. Marcus Aurelius menasihati, lihatlah baik-baik ke dalam dirimu sendiri, ada sumber kekuatan yang akan selalu muncul jika kamu selalu melihat. Ini berarti kamu harus melihat ke dalam untuk menemukan kekuatan dan kelemahanmu. Luangkan waktu untuk merenungkan keadaan emosimu. Apakah kamu mandiri dan jujur pada diri sendiri? Apakah kamu membuat keputusan dengan percaya diri? Sangat penting untuk melakukan penilaian ini sekarang karena seiring perkembangan hubungan, keputusan yang melibatkan orang lain menjadi semakin kompleks. Jika kamu terus-menerus berjuang dengan masalah pribadi atau berurusan dengan ketidakstabilan emosi, masalah ini dapat meluas ke dalam hubunganmu, menciptakan stres dan konflik yang tidak perlu. Pertimbangkan juga aspek praktis kehidupanmu. Apakah kamu stabil secara finansial? Apakah kamu memiliki sistem pendukung yang baik dari teman dan keluarga? Bisakah kamu menangani pasang surutnya suatu hubungan tanpa kehilangan jati dirimu? Ini adalah pertanyaan penting untuk ditanyakan pada diri sendiri. Kesiapanmu untuk suatu hubungan bergantung pada kesediaanmu untuk bekerja pada diri sendiri terlebih dahulu. Jika kamu menemukan bahwa hidupmu stabil dan kamu percaya diri dengan jalanmu, maka kamu mungkin siap untuk suatu hubungan. Namun, jika kamu masih mencari jalanmu, tidak apa-apa untuk meluangkan waktu untuk berkembang. Rangkul periode peningkatan diri ini, fokus pada membangun kecerdasan emosionalmu, meningkatkan keterampilan komunikasimu, dan mengembangkan rasa harga diri yang kuat. Upaya ini tidak hanya akan membuatmu menjadi pasangan yang lebih baik, tetapi juga akan memperkaya hidupmu dalam banyak hal lainnya. Nomor 4, takut sendirian. Apakah kamu mencari pacar karena takut kesepian? Ini adalah skenario umum di mana individu yang cemas karena menjadi lajang terjun ke dalam hubungan karena alasan yang salah. Mereka tidak benar-benar mencari untuk berbagi hidup mereka dengan seseorang, alih-alih, mereka mencoba mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh hubungan sebelumnya. Pendekatan ini sering mengarah pada dinamika yang tidak sehat dan harapan yang tidak terpenuhi.
Dari sudut pandang stoik, penting untuk menyadari bahwa pasanganmu tidak ada di sana untuk membuatmu merasa utuh, sebaliknya, mereka adalah teman untuk berbagi perjalananmu. Ini berarti bahwa sebelum kamu dapat memiliki hubungan yang sehat dengan orang lain, kamu harus berdamai dengan diri sendiri terlebih dahulu. Ajukan pertanyaan sederhana ini pada dirimu sendiri, apakah saya ingin berbagi hidup saya dengan seseorang, atau apakah saya hanya mencoba menghindari kesepian? Refleksi diri ini sangat penting. Wajar untuk merasa takut menjadi lajang kadang-kadang. Namun, langkah kuncinya bukanlah terburu-buru menjalin hubungan, tetapi untuk memahami mengapa kamu takut kesepian. Pertimbangkan contoh Mark. Setelah hubungan terakhirnya berakhir, Mark merasakan kekosongan yang mendalam. Alih-alih terburu-buru menjalin hubungan lain, ia meluangkan waktu untuk memahami perasaannya. Dia menyadari bahwa dia takut sendirian karena dia menyamakan kesendirian dengan kegagalan dan ketidaklengkapan. Dengan mengatasi ketakutan ini, ia bekerja membangun harga dirinya dan kemandiriannya. Dia mempelajari keterampilan baru, fokus pada hobinya, dan menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga. Ketika dia akhirnya memasuki hubungan baru, itu karena keinginan untuk berbagi kehidupannya yang telah diperkaya, bukan untuk mengisi kekosongan. Stoicisme menasihati kita untuk menghadapi ketakutan kita secara langsung. Dengan mengatasi rasa takut sendirian, kamu akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk hubungan yang lebih sehat dan lebih memuaskan di masa depan. Ingat, tujuannya bukanlah untuk melarikan diri dari kesepian, tetapi untuk memahaminya dan tumbuh darinya. Terus-menerus mencari validasi eksternal melalui hubungan tanpa memahami dan menghargai diri sendiri mengarah pada kehidupan yang tidak terpenuhi. Stoicisme juga menekankan pentingnya swasembada dan kedamaian batin. Dengan menumbuhkan pola pikir mandiri yang kuat, kamu cenderung tidak memasuki hubungan karena putus asa dan lebih mungkin menemukan pasangan yang benar-benar melengkapi hidupmu. Jika kamu sudah sampai sejauh ini dan masih bersama kami, luangkan waktu sejenak untuk meninggalkan komentar di bawah untuk berbagi pemikiranmu atau cukup ketik, tidak akan membiarkan rasa takut sendirian mengendalikan tindakan saya jika kamu merasa terhubung dengan konten tersebut. Umpan balikmu sangat berharga dan membuat kami tetap termotivasi untuk video mendatang. Sekarang, mari kita lanjutkan. Nomor 5, melompat ke hubungan baru setelah putus. Banyak orang dengan cepat melompat ke hubungan baru, kebiasaan yang dikenal sebagai rebounding. Kecenderungan ini bermasalah karena beberapa alasan. Seringkali orang memulai hubungan baru sebelum mereka punya waktu untuk memproses akhir dari hubungan sebelumnya. Intinya, mereka menukar satu pasangan dengan yang lain tanpa memberi diri mereka waktu untuk berduka dengan benar. Ini bisa dianggap kurang perhatian dan berpotensi berbahaya bagi kesehatan mentalmu. Dari perspektif stoik, penting untuk memberi dirimu ruang untuk menyembuhkan diri dan berhubungan kembali dengan diri batinmu. Seperti yang dikatakan Epictetus, seorang filsuf stoik terkenal, dengan bijak, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana reaksimu terhadapnya yang penting. Ketika kamu terburu-buru menjalin hubungan baru segera setelah putus, kamu tidak memberi dirimu kesempatan untuk bereaksi dengan bijaksana terhadap akhir hubunganmu sebelumnya. Sebaliknya, kamu hanya mengalihkan dirimu dari rasa sakit dan melewatkan kesempatan untuk tumbuh dari pengalaman tersebut. Luangkan waktu untuk memproses apa yang terjadi dan memahami pelajaran dari hubungan masa lalumu. Renungkan apa yang salah dan apa yang dapat kamu lakukan secara berbeda di masa depan. Periode introspeksi ini memungkinkanmu untuk menilai kembali tujuanmu dan menentukan apa yang sebenarnya kamu inginkan dalam seorang pasangan. Ini adalah saat untuk berhubungan kembali dengan dirimu sendiri dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk hubungan di masa mendatang. Misalnya, katakanlah John baru saja keluar dari hubungan jangka panjang dan merasa hilang. Alih-alih melompat ke hubungan baru, dia memutuskan untuk menghabiskan waktu sendirian, terlibat dalam kegiatan yang dia nikmati, dan merenungkan hubungan masa lalunya. Dia mulai menulis jurnal pemikiran dan perasaannya, yang membantunya memahami apa yang sebenarnya dia inginkan dalam seorang pasangan. Dengan melakukan ini, John dapat melanjutkan hidup dengan sehat dan ketika dia siap, memasuki hubungan baru dengan pikiran jernih dan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dia cari. Menerapkan prinsip-prinsip stoik ke dalam hidupmu berarti melatih kesabaran dan pengendalian diri. Jangan biarkan rasa takut sendirian mendorongmu ke pelukan seseorang yang baru terlalu cepat. Sebaliknya, gunakan waktu ini untuk mengembangkan kekuatan dan ketahanan batinmu. Kesimpulannya, setelah putus, hindari godaan untuk melompat ke hubungan baru terlalu cepat.
Luangkan waktu untuk menyembuhkan diri, merenung, dan tumbuh. Dengan melakukan itu, kamu tidak hanya akan menghormati dirimu sendiri dan emosimu, tetapi juga lebih siap untuk hubungan yang lebih sehat dan lebih memuaskan di masa mendatang. Nomor 6. Mengejar status. Dalam hal mencari pacar, niatmu penting. Beberapa pria terjebak dalam perangkap mencari hubungan bukan karena mereka benar-benar ingin berbagi hidup dengan seseorang yang istimewa, tetapi karena mereka mendambakan keuntungan sosial yang datang dengan memiliki pacar. Pengejaran status ini salah arah dan pada akhirnya tidak memuaskan. Kaum Stoik mengingatkan kita bahwa kepuasan sejati datang dari dalam, bukan dari validasi eksternal. Mengejar hubungan hanya demi status mengungkapkan rasa tidak aman dan ketidakdewasaan emosional yang mendalam. Itu berarti kamu membiarkan pendapat orang lain mendikte pilihanmu alih-alih mengikuti keinginan dan nilai-nilaimu yang sebenarnya. Bayangkan kamu memasuki hubungan hanya untuk meningkatkan status sosialmu. Seiring waktu, motivasi dangkal ini menjadi jelas, tidak hanya bagimu tetapi juga bagi pasanganmu. Dinamika ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan bahkan kebencian. Jika kamu tidak benar-benar berinvestasi dalam hubungan tersebut, kamu berisiko menyakiti seseorang yang mencari hubungan yang bermakna dan tulus. Ini tidak adil dan tidak baik, dan itu bertentangan dengan prinsip Stoik tentang hidup dengan berbudi luhur dan adil. Misalnya, pikirkan seorang pria bernama Alex. Alex menginginkan pacar karena dia percaya itu akan membuatnya terlihat lebih sukses dan populer di antara teman-temannya. Dia bertemu seseorang dan mulai berkencan dengannya, tetapi perhatian utamanya adalah bagaimana hubungan itu dirasakan oleh orang lain daripada hubungan tulus yang bisa dia bangun dengan pasangannya. Seiring waktu, pacarnya merasakan kurangnya investasi yang tulus dan merasa dimanfaatkan dan tidak dihargai, yang mengarah pada perpisahan yang menyakitkan bagi keduanya. Sebaliknya, kaum Stoik akan menyarankan untuk fokus pada peningkatan diri dan menemukan kepuasan dalam diri sendiri sebelum mencari hubungan. Jika kamu tidak puas dengan status sosialmu, itu adalah masalah yang perlu kamu atasi secara mandiri. Berusahalah membangun kepercayaan dirimu, menumbuhkan minatmu, dan hidup sesuai dengan nilai-nilaimu. Seperti yang dicatat Seneca dengan bijak, kekayaan terbesar adalah hidup puas dengan sedikit. Ketika kamu mendekati hubungan dari tempat kepuasan diri dan minat yang tulus, kamu membangun hubungan yang bermakna dan langgeng. Mengejar pacar seharusnya tentang berbagi ikatan timbal balik dan tumbuh bersama, bukan tentang menggunakan seseorang untuk meningkatkan citra sosialmu. Ingat, kebahagiaan dan kepuasan sejati datang dari dalam, dan hubungan yang dibangun atas dasar perhatian dan rasa hormat yang tulus jauh lebih berharga daripada status sosial apapun. Nomor 7, iri sesaat. Kita semua pernah mengalami ini, kamu berjalan-jalan di jalan dan melihat pasangan bergandengan tangan atau berbagi tawa, dan tiba-tiba kamu berpikir, aku benar-benar butuh pacar. Momen iri yang singkat ini dapat memicu kerinduan akan kebersamaan. Namun, mari kita gali lebih dalam dengan kebijaksanaan stoisisme untuk memahami apa arti sebenarnya dari ini dan bagaimana mendekatinya dengan bijaksana. Merasa iri pada pasangan tidak berarti kamu benar-benar menginginkan hubungan. Menurut prinsip-prinsip Stoik, penting untuk memeriksa akar keinginan kita. Apakah kamu benar-benar merindukan hubungan yang dalam dan bermakna, atau apakah kamu terpikat oleh keuntungan permukaan dari memiliki pacar? Hubungan lebih dari sekadar tanda-tanda kasih sayang lahiriah yang kamu lihat di depan umum, mereka membutuhkan usaha, pengertian, dan hubungan yang tulus. Misalnya, kamu melihat pasangan tertawa bersama di kedai kopi. Tawa itu mungkin menandakan lelucon bersama, saling pengertian, dan ikatan yang dibangun dari waktu ke waktu. Jika kamu hanya menginginkan aspek yang terlihat dari hubungan mereka tanpa mempertimbangkan pekerjaan dan komitmen yang mendasarinya, kamu mungkin belum siap untuk suatu hubungan. Merasakan sengatan iri yang tiba-tiba terhadap pasangan tidak berarti kamu benar-benar siap untuk suatu hubungan. Itu mungkin menunjukkan bahwa kamu menghargai gagasan memiliki pacar. Namun, jika kamu belum memikirkan dengan matang apa yang kamu inginkan dalam suatu hubungan dan apa yang bersedia kamu berikan, lebih baik tetap melajang. Ini berarti menetapkan niat yang jelas tentang apa yang kamu cari dalam seorang pasangan dan suatu hubungan. Pertimbangkan kualitas yang kamu hargai dalam orang yang penting dan jenis hubungan yang selaras dengan prinsip dan gaya hidupmu. Apakah kamu mencari pasangan yang berbagi nilai-nilaimu, mendukung pertumbuhanmu, dan berkontribusi pada kehidupan yang memuaskan? Atau apakah kamu hanya mencari seseorang untuk mengisi kekosongan atau menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat?
Stoicisme juga menekankan pentingnya kesabaran dan peningkatan diri. Alih-alih terburu-buru menjalin hubungan karena iri, gunakan waktu ini untuk mengolah diri sendiri, membangun kualitas yang membuatmu menjadi pasangan yang lebih baik, empati, ketahanan, dan kecerdasan emosional. Ketika kamu fokus pada pertumbuhan pribadi, kamu menjadi lebih menarik bagi calon pasangan dan lebih siap untuk menangani kompleksitas suatu hubungan. Kesimpulannya, sementara iri sesaat adalah perasaan yang wajar, penting untuk mendekatinya dengan pola pikir stoik. Renungkan keinginanmu yang sebenarnya, pahami apa yang kamu inginkan dalam suatu hubungan, dan fokus pada pertumbuhan pribadi. Pendekatan yang bijaksana ini memastikan bahwa ketika kamu menjalin hubungan, itu dengan seseorang yang bermakna dan untuk alasan yang tepat. Jadi, rangkul kebijaksanaan stoicisme, tetap sabar, dan fokus untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dengan cara ini, kamu akan benar-benar siap ketika orang yang tepat datang. Nomor 8, komitmen waktu. Dalam mempertimbangkan seorang pacar, salah satu faktor terpenting untuk dievaluasi adalah komitmen waktumu. Di dunia kita yang serba cepat, waktu adalah komoditas yang berharga, dan bagaimana kita memilih untuk menghabiskannya mengungkapkan prioritas kita. Beberapa orang mendapati diri mereka dengan banyak waktu luang, sementara yang lain hampir tidak punya waktu untuk bernapas karena karir, hobi, dan pertemanan mereka. Dari perspektif stoik, cara kita mengatur waktu secara langsung mencerminkan nilai-nilai kita dan apa yang benar-benar penting bagi kita. Marcus Aurelius menekankan pentingnya menggunakan waktu kita dengan bijak dan berhati-hati tentang bagaimana kita mengalokasikannya. Dia percaya bahwa tindakan kita harus selaras dengan niat dan prioritas kita yang sebenarnya. Jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang bagaimana seharusnya seorang pria yang baik, jadilah salah satunya, katanya yang terkenal. Ini menyoroti perlunya hidup yang disengaja, di mana setiap keputusan, termasuk bagaimana kita menghabiskan waktu kita, harus disengaja dan bertujuan. Jadi, mari kita pertimbangkan ini, berapa banyak waktu yang saat ini kamu investasikan dalam karir, hobi, dan hubungan sosialmu. Apakah kamu siap untuk menyesuaikan jadwalmu untuk memberi ruang bagi hubungan yang bermakna? Ini penting karena seorang pacar membutuhkan waktu, perhatian, dan investasi emosional. Hubungan itu seperti taman, mereka membutuhkan perawatan dan pemeliharaan rutin untuk berkembang. Jika kamu tidak bersedia menyesuaikan jadwalmu, itu mungkin pertanda bahwa kamu belum siap untuk seorang pacar. Ini bukan tentang kedewasaan atau daya tarikmu, ini tentang memiliki kapasitas untuk mengelola komitmen signifikan lainnya. Menetapkan batasan pribadi adalah cerminan dari kedewasaan emosional, prinsip utama dalam filosofi stoik. Sebelum melibatkan orang lain secara emosional, pastikan kamu memiliki kapasitas untuk suatu hubungan. Tidak masalah, jika kamu merasa tidak punya waktu saat ini. Kesadaran diri ini sangat penting karena mencegah konflik dan kesalahpahaman di masa mendatang. Misalnya, jika kamu terus-menerus membatalkan rencana atau tidak dapat hadir dalam hubungan, itu akan menyebabkan frustrasi bagi kedua belah pihak. Terlebih lagi, memiliki pacar bukan hanya tentang memasukkan seseorang ke dalam hidupmu, ini tentang menciptakan kehidupan bersama. Ini membutuhkan tidak hanya waktu, tetapi juga ruang emosional dan mental. Jika gaya hidupmu saat ini tidak memungkinkan hal ini, penting untuk mengakui bahwa kamu mungkin tidak menginginkan pacar sebanyak yang kamu kira. Mengenali ini adalah langkah menuju menjalani kehidupan yang seimbang dan memuaskan, sesuai dengan nilai dan prioritasmu, seperti yang dianjurkan oleh kaum stoik. Ingat, mengevaluasi komitmen waktumu adalah langkah penting sebelum terjun ke dalam suatu hubungan. Kebijaksanaan kaum stoik mengajarkan kita untuk hidup dengan sengaja, untuk berhati-hati terhadap pilihan kita, dan untuk memastikan bahwa tindakan kita selaras dengan prioritas kita yang sebenarnya. Dengan melakukan itu, kamu tidak hanya mempersiapkan diri untuk hubungan yang sukses, tetapi juga untuk kehidupan yang seimbang dan memuaskan. Nomor 9, rasa hormat dan pertimbangan. Dalam perjalananmu mencari pacar, ada satu prinsip mendasar yang tidak boleh kamu abaikan, rasa hormat dan pertimbangan. Menurut filosofi stoik, bagaimana kita memperlakukan orang lain mencerminkan karakter dan kebajikan kita. Seneca pernah berkata, kita harus bertindak bukan seolah-olah kita harus hidup untuk tubuh, tetapi seolah-olah kita tidak bisa hidup tanpanya. Ini berarti memperlakukan pacarmu bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai individu yang setara yang layak dihormati dan diperlakukan dengan baik. Pertama,
Hormati dia sebagai individu. Ini berarti menghargai pendapatnya, mendengarkan secara aktif, dan memahami kebutuhannya. Rasa hormat lebih dari sekadar kesopanan, itu melibatkan pertimbangan tulus untuk pikiran dan perasaannya. Misalnya, jika dia berbagi kekhawatiran tentang sesuatu yang penting baginya, jangan abaikan. Sebaliknya, berinteraksilah dengannya, pahami sudut pandangnya, dan tawarkan dukunganmu. Ini menciptakan fondasi kepercayaan dan saling menghormati. Pertimbangan adalah aspek kunci lainnya. Bersikap penuh perhatian terhadap kebutuhannya berarti menyadari kesejahteraan emosional dan fisiknya. Itu berarti melakukan tindakan kebaikan kecil tanpa mengharapkan imbalan apapun, seperti memberinya kejutan dengan buku favoritnya atau sekadar bertanya bagaimana harinya dan benar-benar mendengarkan jawabannya. Marcus Aurelius menekankan pentingnya hadir dan penuh perhatian dalam interaksi kita, dengan menyatakan, jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang bagaimana seharusnya seorang pria yang baik, jadilah salah satunya. Jika niatmu adalah untuk mengendalikan atau memanipulasi seseorang, Stoicisme mengajarkan kita bahwa tindakan semacam itu tidak selaras dengan kebajikan. Mencari hubungan hanya untuk keuntunganmu sendiri atau agar seseorang setuju dengan semua yang kamu katakan mengarah pada dinamika yang tidak sehat. Kebijaksanaan stoik yang sejati mendorong kita untuk membentuk hubungan berdasarkan pertumbuhan timbal balik, rasa hormat, dan pengertian. Hubungan harus menjadi ruang di mana kedua pasangan dapat berkembang dan saling mendukung perjalanan menuju peningkatan pribadi. Pertimbangkan skenario di mana pacarmu tidak setuju denganmu tentang topik yang signifikan. Alih-alih mencoba mendominasi percakapan atau bersikeras pada sudut pandangmu, praktikkan prinsip stoik tentang pemahaman empatik. Dengarkan argumennya, renungkan, dan lihat apakah ada jalan tengah. Ini menunjukkan bahwa kamu menghargainya sebagai pribadi dan menghormati pendapatnya, membina hubungan yang lebih sehat dan lebih seimbang. Poin penting yang diabaikan banyak pria adalah bahwa rasa hormat dan pertimbangan membentuk landasan hubungan yang sehat. Tanpa ini, hubungan sering menjadi beracun dan tidak memuaskan. Dengan mengikuti prinsip stoik untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan, kamu memastikan bahwa tindakanmu dipandu oleh kebajikan dan kebijaksanaan. Jika kamu belum siap untuk menawarkan rasa hormat ini, itu pertanda bahwa kamu mungkin belum siap untuk suatu hubungan. Nomor 10, mengisi kekosongan. Di antara semua alasan yang disebutkan, yang satu ini paling tidak valid. Alasan terburuk mutlak untuk mengejar pacar hanyalah karena kamu bosan. Mencari hubungan sebagai sarana untuk menghabiskan waktu tidak adil bagi kamu atau calon pasanganmu. Pasanganmu seharusnya bukan sekadar pengalih perhatian atau sumber hiburan. Kaum stoik percaya pada swasembada dan pentingnya kedamaian batin. Jika kamu merasa bosan dan mencari sesuatu untuk dilakukan, pacar bukanlah jawabannya. Alih-alih, cari hobi atau pelajari keterampilan baru, daftarlah ke kursus online, atau terlibat dalam kegiatan yang memperkaya hidupmu. Pertimbangkan kebijaksanaan Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik terkenal yang menekankan pentingnya refleksi diri dan peningkatan diri. Dia sering berbicara tentang nilai menemukan kepuasan dalam diri sendiri daripada bergantung pada faktor eksternal. Dengan terlibat dalam kegiatan yang bermakna, kamu menumbuhkan rasa tujuan dan kepuasan yang tidak bergantung pada orang lain. Bayangkan kamu seorang pelukis yang merasakan kekosongan dan memutuskan untuk melukis. Tindakan ini tidak hanya mengisi waktumu tetapi juga memberimu kegembiraan dan rasa pencapaian. Demikian pula, jika kamu tertarik pada kebugaran, mulailah rutinitas olahraga atau bergabunglah dengan klub olahraga. Kegiatan ini tidak hanya membuatmu tetap terlibat tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan dan kesejahteraan pribadimu. Ketika kamu fokus untuk memperkaya hidupmu sendiri, kamu menjadi individu yang lebih menarik dan berpengetahuan luas. Perjalanan peningkatan diri ini membuatmu lebih menarik bagi calon pasangan yang mencari seseorang dengan kedalaman dan substansi. Ingat, kebosanan bukanlah pembenaran yang baik untuk memasuki suatu hubungan. Alih-alih, berusahalah untuk mengisi kekosongan itu dengan kegiatan yang selaras dengan hasrat dan minatmu. Dengan cara ini, ketika kamu menjalin hubungan, itu didasarkan pada hubungan yang tulus dan saling menghormati, bukan pelarian sementara dari kebosanan. Selain itu, praktik stoik tentang mindfulness dan hadir di saat ini dapat lebih meningkatkan perjalananmu. Dengan terlibat penuh dalam aktivitas apapun yang kamu pilih, kamu dapat menemukan kegembiraan dan kepuasan di masa sekarang daripada terus-menerus mencari validasi atau hiburan eksternal.
Kehadiran dan mindfulness ini tidak hanya akan meningkatkan kehidupan pribadimu tetapi juga membuatmu menjadi pasangan yang lebih baik ketika orang yang tepat datang. Kesimpulannya, kunci untuk menemukan hubungan yang bermakna adalah pertama-tama menemukan makna dalam dirimu sendiri. Isi hidupmu dengan kegiatan dan pengejaran yang memberimu kegembiraan, menantangmu, dan membantumu tumbuh. Ketika kamu puas dan terpenuhi sendiri, kamu lebih mungkin menarik pasangan yang menghargai dan menghormatimu apa adanya. Dan ingat, hubungan harus melengkapi hidupmu, bukan mengisi kekosongan. Rangkul kebijaksanaan stoik tentang swasembada dan pertumbuhan pribadi, dan kamu akan menemukan bahwa hubungan yang memuaskan akan secara alami mengikuti. Saat kita mengakhiri eksplorasi kita tentang 10 wawasan penting bagi siapapun yang berpikir untuk memasuki suatu hubungan, penting untuk merenungkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Setiap poin menekankan prinsip stoik tentang penguasaan diri dan pentingnya memastikan bahwa kamu siap secara emosional dan pribadi sebelum mencari pasangan. Ingat, pencarian hubungan yang bermakna dimulai dengan menjadi individu yang utuh, bukan mencari seseorang untuk mengisi kekosonganmu. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati datang dari dalam, dan kebijaksanaan ini sangat relevan ketika mempertimbangkan hubungan romantis. Jika konten hari ini beresonansi denganmu atau jika kamu memiliki cerita atau wawasan pribadi tentang mempersiapkan diri untuk hubungan, silakan bagikan di komentar di bawah. Kami menghargai pemikiran dan pengalamanmu karena mereka memperkaya pemahaman komunitas kami. Jangan lupa untuk menekan tombol suka jika kamu merasa video ini bermanfaat dan berlangganan saluran kami jika kamu belum melakukannya. Dengan cara ini, kamu tidak akan ketinggalan diskusi dan tips kami di masa mendatang tentang hubungan dan filosofi stoik. Luangkan juga waktu untuk melihat video yang direkomendasikan di layarmu untuk panduan lebih lanjut tentang meningkatkan kehidupan pribadi dan romantis melalui stoicisme. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu. Teruslah berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.